闻乐见的算分环节。由于本轮印度尼西亚在主场1-0战胜了巴林，目前本小组的形势已经趋于明朗。中国队如果想要竞争本小组的第4名的话，6月份客场战印尼必须获胜，因为目前印尼队已经拿到了9个积分。如果我们6月份客场， Media Cina malah puji timnas Indonesia dan sindir negaranya sendiri jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, sebut Garuda telah berhasil. Nah, baru sekarang negara-negara Asia Tenggara ya bicara mengenai Indonesia bangun dari tidur. Dan itu efeknya tidak hanya ke Malaysia, ya, ke Vietnam, ke Thailand. Disampaikan tadi waktu. Nah, tapi saya bilang, ya tentu ini kan PSSI tidak kirim pemain utama timnas Indonesia wakili ASEAN All Stars untuk duel lawan Manchester United. Media Cina malah puji timnas Indonesia dan sindir negaranya sendiri jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, sebut Garuda telah berhasil. Jelang pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026, media lokal Cina malah berikan pujian buat timnas Indonesia dan menyindir The Dragon Team soal hal ini. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal bertemu dengan Cina pada matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang, timnas Indonesia sebagai tuan rumah diharapkan bisa raih poin penuh untuk menjaga asa lolos. Saat ini, timnas Indonesia masih bertengger di urutan 4 klasemen grup C dengan torehan 9 poin. Anak asuh Patrick Kluivert tersebut hanya berjarak 4 angka dari Australia di tempat kedua, atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan menyisakan 2 laga sisa, peluang timnas Indonesia untuk mengkudeta Australia atau finish 4 besar dan lolos ke putaran selanjutnya masih sangat terbuka lebar. Jelang pertandingan bulan Juni nanti, sejumlah media Cina sudah mulai menyoroti skuad timnas Indonesia terutama materi pemain yang bakal dipakai. Menariknya, salah satu media lokal Cina malah berikan pujian buat timnas Indonesia yang dianggap berhasil meningkatkan kualitas skuadnya melalui jalur naturalisasi. Dalam 2 tahun terakhir, timnas Indonesia memang cukup sering kedatangan pemain keturunan sebagai amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan jelang laga menghadapi Australia dan Bahrain bulan lalu, timnas Indonesia kedatangan 4 pemain keturunan baru yakni Ula Romeni, Dean James, Joey Pelupesi, serta Emil Audero. Meski pemain keturunan di timnas Indonesia terus bertambah, namun media Cina, Sina.com justru memuji langkah tersebut. Menurut mereka, langkah naturalisasi yang dilakukan PSSI berhasil meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Sebaliknya, media Cina tersebut malah menyindir kebijakan naturalisasi negara mereka yang sejauh ini tidak memberikan dampak signifikan buat skuad The Dragon. Kebijakan naturalisasi yang dilakukan Asosiasi Sepak Bola Cina terasa seperti obat darurat sementara. Saat Indonesia berhasil menaturalisasi beberapa pemain keturunan Belanda, Cina justru masih bergantung pada obat yang sudah kadaluarsa sejak 5 tahun lalu, tulis Sina.com. Berbeda dengan Indonesia yang mulai menunjukkan hasil positif lewat naturalisasi, Cina hingga kini masih belum merasakan dampak signifikan meski telah menaturalisasi pemain seperti El Quezon, Alan, Fernandinho, dan Sergio. Program naturalisasi yang dilakukan Cina pun berbeda dengan timnas Indonesia, di mana PSSI lebih mengutamakan pemain keturunan buat dinaturalisasi, sedangkan Cina menaturalisasi pemain asing yang sudah lama bermain di kompetisi domestik mereka. Saat ini, Cina masih tertahan di dasar klasemen grup C dengan torehan 6 poin hasil dari 2 kemenangan dan menelan 6 kekalahan. PSSI tidak kirim pemain utama timnas Indonesia wakili ASEAN All Stars untuk duel lawan Manchester United. PSSI memastikan tidak akan mengirim banyak pemain kunci timnas Indonesia untuk duel ASEAN All Stars versus Manchester United.
Sejumlah negara ASEAN sudah mengumumkan perwakilannya untuk duel ASEAN All Stars versus Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, 28 Mei 2025. Namun, hal ini belum dilakukan oleh Timnas Indonesia. Berdasarkan info terbaru, tidak ada pemain kunci Timnas Indonesia yang bakal tampil memperkuat ASEAN All Stars. Hal ini disebabkan banyaknya jadwal krusial Timnas Indonesia pada bulan Juni 2025. Timnas Indonesia bakal menghadapi dua laga hidup mati di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal menghadapi Cina dan Jepang. Laga tersebut bakal digelar pada 5 dan 10 Juni 2025. Pemain kunci Indonesia tidak akan bergabung dengan skuad ASEAN All Stars untuk menghadapi Manchester United pada 28 Mei 2025 di Stadion Bukit Jalil, KL. Tanda silang, tulis C Asia Goal. Alasannya? Bentrokan jadwal yang sangat penting. Sementara tim Asia Tenggara lainnya hanya bermain satu kali di kualifikasi Piala Asia AFC 2027, 10 Juni, Indonesia akan bermain untuk dua pertandingan final krusial di babak tiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 melawan Tiongkok, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni, lanjutnya. Tentu, Timnas Indonesia punya jadwal berbeda dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya di bulan Juni 2025. Sementara skuad Garuda harus tampil dua kali, negara-negara ASEAN hanya tampil sekali di 10 Juni 2025. Saat itu, mereka bakal tampil di kualifikasi Piala Asia 2027. Selain itu, Timnas Indonesia juga masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu, mereka tidak menurunkan pemain utama. PSSI memilih untuk fokus sepenuhnya untuk memenangkan dua laga krusial di babak kualifikasi. Memang belum jelas siapa yang akan mewakili Timnas Indonesia dalam ajang eksibisi tersebut. Namun, sejumlah media telah memberikan prediksi siapa yang akan turun mewakili Indonesia. Ada dua nama yang disebut-sebut mewakili Indonesia. Dua nama tersebut adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Asnawi Mangkualam tidak dipanggil Patrick Kluivert pada dua laga terakhir Timnas Indonesia di bulan Maret 2025 menghadapi Australia dan Bahrain. Asnawi Mangkualam berpeluang bakal kembali berduel dengan winger muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Sementara Muhammad Ferrari hanya jadi pemain pelapis saat laga lawan Australia dan Bahrain.